Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran geografi, terutama untuk kelas 11 semester pertama ya. Kali ini kita akan mengkaji tentang dinamika biosfer. Dinamika biosfer ini mengkaji masalah kehidupan flora dan fauna yang ada di muka bumi. Lanjut kita ke materi. Sebelum itu kita kaji dulu apa pengertian apa definisi. Biosfer berasal dari bahasa Yunani, dari bios yang berarti itu hidup dan sphere itu lapisan. Jadi secara harfiah biosfer dapat diartikan sebagai lapisan kehidupan. Walaupun secara luas biosfer itu adalah kesatuan hidup flora dan fauna yang tersebar di muka bumi. Biosfer itu dipelajari dalam ilmu biogeografi, ya, itu penunjang atau cabang geografi yang mengkaji masalah biosfer. Itu dibagi dua, fitogeografi itu yang membahas tumbuhan dan zoogeografi yang membahas hewan. Oke, komponen dalam biosfer ada apa aja? Yang pertama ada individu, yaitu suatu unit makhluk hidup yang umumnya berdiri sendiri dan menemukan makanannya sendiri. Contohnya di sini adalah seekor singa, seekor ayam, semut dan sebagainya. Kemudian komponen yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis, hidup dan berkembang biak di suatu wilayah tertentu. Contohnya kita, populasi manusia, ataupun di sini populasi komodo ya. Nah, komponen selanjutnya adalah komunitas, yaitu kumpulan populasi yang bermacam-macam dan menghuni daerah tertentu. Itu dibedakan menjadi dua ya. Komunitas besar di dunia itu ada komunitas akuatis, air, dan komunitas darat atau terestrial. Kemudian ekosistem. Apa ekosistem? Kumpulan beberapa komunitas beserta lingkungan fisiknya. Di sini contohnya adalah ekosistem sawah, ekosistem danau, ekosistem pantai kayak gitu ya. Lanjut. Biosfer. Nah, biosfer adalah kumpulan dari seluruh ekosistem yang ada di muka bumi, dari kerak bumi hingga atmosfer, lapisan udara. Contohnya adalah padang rumput, hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, tundra. Ini contohnya ini ada gurun, savana, dan tundra. Itu adalah biosfer. Kemudian sekarang kaji persebaran flora dan fauna ya. Persebaran flora dan fauna di muka bumi itu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang itu adalah faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan abiotik, yaitu kondisi fisik suatu wilayah yang mencakup relief, iklim, tanah, air, dan biotik. Lingkungan biotik itu makhluk hidup yang terdiri dari relief, iklim, tanah, air. Kemudian yang kedua adalah faktor sejarah geologi, yaitu tentang ini kaitannya dengan perkembangan muka bumi. Di sini ada pergeseran benua yang terjadi pada masa Mesozoikum. Kemudian kita kaji yang pertama ya, yaitu persebaran flora di muka bumi. Ini ada tambahan aja lah, di sini ada habitat. Apa itu habitat? Yaitu tempat suatu organisme membentuk komunitas. Sedangkan kalau persebaran flora, maka kita kaitannya dengan bioma. Apa itu bioma? Karakteristik kehidupan suatu flora yang khas pada suatu wilayah. Maka secara umum vegetasi alam yang tumbuh di muka bumi itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu hutan, padang rumput, dan gurun. Hutan itu dibedakan menjadi taiga, hutan gugur, hutan tropis, hutan musim tropis, dan hutan bakau atau mangrove. Kemudian padang rumput nanti ada savana dan stepa. Kemudian gurun itu menjadi gurun dan tundra. Oke, kita kaji satu persatu ya. Bioma hutan hujan tropis. Di sini cirinya adalah sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga curah hujannya juga cukup dan memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman ataupun heterogen. Itu pohon-pohon utamanya berdaun lebar dan lebat serta selalu hijau. Ini berada di daerah-daerah ekuator ataupun daerah lintang rendah tropis. Wilayah persebarannya di muka bumi ada di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan juga di Asia Tenggara seperti di negara kita ya, Indonesia dan Malaysia. Kemudian yang kedua adalah hutan musim tropis. Oke, cirinya yaitu tumbuhan membentuk formasi musiman.
Ya, tumbuhan tahan dari kekeringan tuh jenis tropopit ya. Biasanya saat musim kemarau itu meranggas dan musim penghijau itu menghijau. Contoh hutannya di sini hutan jati, hutan angsana, hutan pinus. Wilayah persebarannya di muka bumi antara lain di Indonesia ada itu di bagian Jawa bagian tengah ya. Thailand, India, Kamboja, Laos, Vietnam, Australia sebelah utara dan Afrika bagian tengah. Kemudian next, hutan gugur. Cirinya yaitu curah hujan yang merata sepanjang tahun. Pohon-pohon tidak terlalu merapat-rapat dan jumlah tumbuh-tumbuhannya relatif sedikit. Ciri yang khasnya dari hutan gugur adalah mempunyai atau memiliki 4 musim, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. Ya, wilayah persebarannya ada di daerah iklim sedang. Iklim sedang itu kurang lebih dari lintang 35 atau 40 sampai 60. Ya. Ini antara lain di mana aja, di benua Amerika, Kepulauan Inggris, Australia, dan Asia Timur. Misalnya di Jepang, Korea. Kalau di Jepang terkenal dengan sakura. Kemudian padang rumput. Cirinya apa padang rumput? Yaitu curah hujan relatif rendah. Hujan turun tidak teratur, sehingga porositas dan drainase wilayah kurang baik. Porositas itu kemampuan kemampuan tanah untuk meloloskan air. Drainase itu kemampuan untuk mengalirkan ya. Terletak hampir di seluruh bagian muka bumi yang memiliki persamaan iklim kurang lebih sama tadi ya, ciri tadi ya, curah hujan relatif rendah kayak gitu. Kemudian secara umum dibedakan menjadi 2. Padang rumput temperata itu stepa, rumput relatif pendek, dan padang rumput di daerah tropis yaitu savana ataupun sabana. Sabana itu adalah apa? Padang rumput yang relatif tinggi dengan diselingi oleh sedikit pepohonan. Dan kita kaji satu ya, padang rumput stepa. Ciri-cirinya yaitu mempunyai curah hujan yang tidak teratur. Kemudian padang rumput ini tidak mampu menyimpan air karena porositasnya rendah, evaporasi yang tinggi. Pohon yang khas seperti akasia masih ada di tumbuhan akasia ya, dan rumput. Wilayah persebarannya ada di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, dan Australia. Kemudian savana ataupun sabana. Cirinya padang rumput yang diselingi oleh pohon yang tumbuh menyebar. Jadi masih diselingi oleh pepohonan ya. Biasanya pohon yang menyelingi itu antara lain jenis palem dan akasia. Biasanya di daerah-daerah tropik dan subtropik atau antara lintang 0 sampai ya 35 derajat, baik lintang utara maupun selatan. Wilayah persebaran ada di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian barat, Argentina, dan Australia. Ini cocok untuk dikembangkan untuk daerah peternak. Kemudian selanjutnya bioma gurun. Cirinya apa? Jelas kalau gurun itu kering ya. Curah hujan sangat rendah. Matahari, sinar mataharinya sangat tinggi. Evaporasi penguapan lebih tinggi daripada curah hujan. Dan air tanah cenderung asin karena tingginya penguapan. Wilayahnya Gurun Sahara Afrika bagian utara, Gurun Arab di Jazirah Arab, dan Gurun Gobi di Asia Tengah di Tiongkok, Cina ya. Kemudian flora yang ada khasnya umumnya memiliki daun yang kecil seperti duri dan akar yang panjang ya. Contohnya kaktus. Vegetasi ataupun flora khas gurun itu kaktus ya, semak-semak, akasia, dan pohon kurma. Selanjutnya adalah taiga. Cirinya di sini adalah musim dingin yang cukup panjang, sedangkan musim panas sangat singkat. Ya, biasanya selama musim dingin air tanah di daerah ini menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah atau thermopros. Jadi es sampai ke bawah lapisan tanah ya, dan merupakan bioma terluas di muka bumi. Ataupun dikatakan juga kalau taiga itu evergreen ya. Wilayah persebaran adalah Rusia bagian utara dan Kanada. Ada juga menyebutkan bahwa di sini adalah coniferous ataupun hutan coniferous. Karena apa? Flora yang dominan adalah jenis conifer, terutama pohon alder, spruce, birch, dan juniper yang bentuk daunnya seperti jarum dan tahan terhadap kekeringan. Maka tak heran hijau sepanjang tahun, disebut juga evergreen. Kemudian selanjutnya adalah bioma tundra ya. Cirinya, karakteristiknya adalah tidak dijumpai pepohonan kecuali lumut dan kerak.
ya. Musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang, cirinya begitu kurang lebih. Jadi wilayah persebaran adalah di sekeliling lingkaran Arktik ataupun kutub utara dan pulau-pulau kecil dekat Antartika seperti di Greenland gitu. Flora yang ada ya lumut, rumput dan semak. Biasanya kalau jenis semak itu memiliki bunga yang indah tapi berumur pendek, kurang lebih begitu. Kemudian hutan bakau. Wah, sebenarnya adalah hutan bakau. Ciri-cirinya hutan bakau atau mangrove, kadar oksigen air dan tanahnya rendah. Mempunyai kadar garam air dan tanah tinggi nih. Kalau kadar oksigen airnya dan tanahnya itu rendah, kadar garamnya dan tanahnya tinggi. Saat air laut pasang, lingkungannya banjir, sedangkan saat air lautnya surut, lingkungannya becek dan berlumpur. Untuk mengambil oksigen, tumbuhan bakau dilengkapi oleh akar gantung ya, menggantung ya. Wilayah persebarannya adalah Afrika bagian barat, Asia Tenggara, Australia bagian utara. Kalau di Asia Tenggara seperti di negara kita ada di ya pantai timur Sumatera, utara Pulau Jawa, sepanjang Kalimantan, selatannya Papua. Oke, sekian pemaparan mengenai pengertian biosfer, komponen biosfer, dan persebaran flora ya yang ada di muka bumi. Kemudian lebih spesifik mengenai bioma. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dalam mengkaji, mempelajari dinamika biosfer. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.